Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Adriana dengan NIM 8080200033. Saya akan membacakan dan menjelaskan beberapa materi, yaitu materi 1, fungsi dan ragam bahasa, materi 2, yaitu diksi atau pilihan kata, materi 3, yaitu kalimat, dan materi 4, yaitu paragraf. Baiklah, saya akan memulai dari materi 1, yaitu fungsi dan ragam bahasa. Penggunaan ragam bahasa yang benar ialah suatu penggunaan yang mana sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ada. Di dalam penggunaan suatu bahasa, seseorang diwajibkan untuk bisa menggunakan dan menjalani aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Ragam bahasa yang baik ialah ragam bahasa yang digunakan sesuai dengan tempat, kondisi, daerah setempat. Seperti apabila kita berada pada daerah atau tempat yang formal, maka kita menggunakan bahasa formal. Namun, dalam segi tuntunannya, tetap kita harus berusaha untuk selalu menggunakan bahasa yang baku atau sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan. Sebab, salah satu fungsi menggunakan bahasa yang baku adalah dapat memperjelas kalimat, menjadikan kalimat menjadi lebih akurat, dan mempersingkat kalimat. Ragam bahasa memiliki sifat-sifat, yaitu 1. Baku. Ragam bahasa harus mengikuti kaidah bahasa baku, yaitu dalam ragam tulisan menggunakan ejaan yang baku, yaitu EYD, dan dalam ragam lisan menggunakan ucapan yang baku, menggunakan kata-kata, struktur frasa, dan kalimat yang baku atau sudah dibakukan. Yang kedua yaitu denotatif. Kata-kata atau istilah yang digunakan haruslah bermakna lugas, bermakna bukan konotatif, dan tidak bermakna ganda. Yang ketiga yaitu berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan. Ragam bahasa juga memiliki fungsi, yaitu 1. Sebagai sarana komunikasi, yang kedua sebagai sarana integrasi dan adaptasi, yang ketiga sebagai kontrol sosial, yang keempat sebagai sarana memahami diri, kelima sebagai sarana ekspresi diri, dan keenam sebagai sarana memahami orang, ketujuh sebagai sarana mengamati lingkungan sekitar, 8 sebagai sarana berpikir logis, 9 sebagai sarana menciptakan kreativitas baru, ke-10 yaitu membangun karakter, ke-11 mengembangkan profesi, 12 membangun kecerdasan, dan 13 mengembangkan kecerdasan ganda. Ragam bahasa ilmiah dan non-ilmiah. Ragam bahasa ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Ragam bahasa non-ilmiah. Kalimat non-ilmiah merupakan kalimat yang tidak formal dari bentuk bahasa, kosakata maupun struktur, tetapi harus tetap memiliki alur yang jelas dalam penulisan. Ragam bahasa ilmiah dalam karya ilmiah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Penulisannya disesuaikan dengan EYD, menggunakan istilah-istilah ilmiah yang relevan dengan bahasa karya ilmiah, memiliki kalimatnya efektif, sehingga dapat menyampaikan gagasan secara singkat dan jelas. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi 2, yaitu diksi atau pilihan kata. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Diksi mengacu pada pemilihan kata dan gaya seorang penulis dalam menerapkan gagasan atau ide. Ketepatan dalam pemilihan dan penempatan kata dalam kalimat sangat menentukan keberhasilan sebuah tulisan. Fungsi diksi yaitu agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah satu kalimat. Jenis-jenis makna kata. Menurut Cair 1954, makna dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandang. 1. Makna leksikal dan makna gramatikal. Leksikal adalah bentuk adjektif yang diturunkan dari bentuk nominal leksikon. Dapat pula dikatakan makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatika seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi. Yang kedua yaitu makna referensial dan non-referensial.
Makna referensial adalah kata yang mempunyai referen, yaitu sesuatu di luar bahasa yang diacu. Yang kedua yaitu makna non-referensial, yaitu kebalikan dari referensial, kata yang tidak mempunyai referen. Yang ketiga yaitu makna denotatif dan konotatif. Denotatif menyangkut informasi-informasi faktual objektif. Makna denotasi sering disebut sebagai makna sebenarnya. Makna konotatif yaitu sebuah kata disebut mempunyai makna konotatif apabila kata itu mempunyai nilai rasa baik positif maupun negatif. 4. Makna kata dan makna istilah. 1. Setiap kata atau leksem memiliki makna. Namun dalam penggunaannya, makna kata itu baru menjadi jelas kalau kata itu sudah berada dalam konteks kalimatnya atau konteks situasinya. Yang kedua yaitu istilah mempunyai makna yang jelas, yang pasti, yang tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Hanya perlu diingat bahwa sebuah istilah hanya digunakan pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. 5. Makna konseptual dan makna asosiatif menurut Leach tahun 1976. 1. Konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Yang kedua yaitu asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan suatu yang berada di luar bahasa. Yang keenam yaitu makna idiomatikal dan pribahasa. 1. Idiom adalah suatu ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. 2. Yaitu pribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya sebagai pribahasa. 7. Makna kias. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan istilah arti kiasan digunakan sebagai oposisi sebagai arti sebenarnya. Oleh karena itu, semua bentuk bahasa, baik kata, frase, atau kalimat yang tidak merujuk pada arti sebenarnya, arti leksikal, arti konseptual, atau arti denotatif, disebut mempunyai arti kiasan. Yang selanjutnya yaitu relasi makna. Hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya lagi. Selanjutnya yaitu perubahan makna. Juga disebut pergeseran makna, pengembangan makna, atau penyimpanan makna, merupakan evaluasi penggunaan kata-kata biasanya hingga tahapan makna modern menjadi sangat berbeda dari makna aslinya. Selanjutnya yaitu idiom atau ungkapan idiomatis. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Itu merupakan pendapat dari Moeliono tahun 1987. Menurut Badudu tahun 1998, idiom adalah bahasa yang teradatkan. Oleh karena itu, setiap kata yang membentuk idiom berarti di dalam maknanya sudah ada kesatuan bentuk dan makna. Walaupun dengan prinsip ekonomi, bahasa, idiom tidak boleh dikacaukan atau salah satu unsurnya dihilangkan. Setiap idiom sudah terpatri sedemikian rupa sehingga para pemakai bahasa mau tidak mau harus tunduk padanya. Sebagai besar idiom yang berupa kelompok kata, misalnya gulung tikar, adu domba, muka tembok, tidak diperbolehkan dipertukarkan susunannya. Selanjutnya yaitu materi 3 mengenai kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Unsur kalimat yaitu 1. Subjek. Subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama kalimat. Yang kedua yaitu predikat. Seperti halnya subjek, predikat kalimat kebanyakan muncul secara eksplisit. 3 yaitu objek. Kehadiran objek dalam kalimat bergantung pada jenis predikat kalimat serta ciri khas objek itu sendiri. Yang keempat yaitu keterangan. Keterangan kalimat berfungsi memperjelas atau melengkapi informasi pesan-pesan kalimat.
Selanjutnya yaitu inti kalimat. Inti kalimat adalah unsur-unsur inti dalam kalimat. Unsur-unsur tersebut wajib ada dan hadir dalam sebuah struktur kalimat. Kalimat memiliki pola, yaitu satu, pola SP, yaitu pola yang terdiri atas subjek dan predikat. Yang kedua yaitu SPO, yang berupa subjek, predikat, dan objek. Kalimat ini biasanya dipakai pada contoh kalimat deklaratif, aktif transitif, dan kalimat aktif transitif. Yang ketiga yaitu SPPL, yaitu subjek, predikat, pelengkap. Biasanya pola ini digunakan dalam contoh kalimat deklaratif aktif intransitif, contoh kalimat deklaratif semi-transitif, kalimat aktif intransitif, dan contoh kalimat aktif semi-transitif. Yang keempat yaitu SPK, yang terdiri dari subjek, predikat, keterangan. Biasanya pola ini dijumpai pada kalimat deklaratif aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Yang kelima adalah SPOK. Pola ini merupakan pola yang paling umum dan paling dikenal masyarakat. Yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang keenam yaitu SPOPL, yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Yang ketujuh yaitu SP, pel, dan K, subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Yang kedelapan yaitu SPO, pel, dan K, merupakan pola kalimat yang paling kompleks dan lengkap karena semua unsur kalimat terkandung di dalamnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kalimat. 1. Jenis kalimat berdasarkan bentuk. Yang terdiri dari A. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas suatu klausa atau satu susunan struktur subjek predikat. Yang B yaitu kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri minimal 2 atau lebih kalimat tunggal. Yang C yaitu kalimat majemuk setara adalah kalimat yang memiliki 2 klausa yang kedudukannya setara. Yang D yaitu kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat, atau istilah lain dalam linguistik atau klausa utama dan klausa subordinatif. Yang kedua yaitu jenis kalimat berdasarkan isi, yang terdiri dari A. Kalimat berita atau kalimat deklaratif, B. yaitu kalimat tanya atau kalimat interrogatif, C. yaitu kalimat seruan. Yang ketiga yaitu jenis kalimat berdasarkan pengucapan, yang terdiri dari A. Kalimat langsung, B. Kalimat tidak langsung. Yang keempat yaitu jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya, yaitu A. Kalimat aktif adalah kalimat yang unsur subjeknya melakukan tindakan. B. yaitu kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang dapat diikuti atau disisipi oleh unsur objek. Yang C yaitu kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak dapat disisipi dengan unsur objek. Yang D yaitu kalimat pasif adalah kalimat yang unsur subjeknya diberikan suatu tindakan atau pekerjaan. Selanjutnya yaitu kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata diksi yang tepat dalam kalimatnya. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur. 2. Kehematan kata. 3. Kesejajaran bentuk. 4. Ketegasan makna. Yang kelima yaitu kelogisan kalimat. Baiklah, saya akan membacakan materi terakhir, yaitu materi 4 mengenai paragraf. 1. Pengertian paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama dalam artikel maupun model tulisan lainnya. Yang kedua yaitu kriteria paragraf, yang terdiri dari A. Terdiri dari kalimat utama yang berisi gagasan utama dan kalimat penjelas. B. Membentuk suatu kesatuan antara gagasan utama dan penjelas. C. Setiap paragraf terdiri dari minimal 2 baris kalimat. Yang ketiga yaitu jenis-jenis paragraf. Menurut letak gagasan utamanya itu terdiri dari 1. Paragraf deduktif, 2. Paragraf induktif, yang ketiga paragraf campuran.
Menurut tujuannya terdiri dari 1. Paragraf narasi yang bersifat menceritakan suatu hal secara kronologis. 2. Paragraf eksposisi. Yang ketiga, paragraf argumentasi yang bertujuan memberikan pandangan kepada para pembacanya, tidak hanya menyajikan fakta ataupun isu permasalahan dalam isinya, namun juga memberikan pendapat-pendapat dari sang penulis. Yang keempat yaitu paragraf persuasi. Kalimat bertujuan mempengaruhi, mengandung kata-kata ajakan atau imbauan. Yang kelima yaitu paragraf deskripsi yang bertujuan membuat pembaca dapat merasakan atau membayangkan hal yang deskripsikan secara jelas atau nyata. Selanjutnya yaitu jenis pengembangan paragraf yang terdiri dari 1. Klimaks, 2. Anti klimaks, 3. Sudut pandang, 4. Perbandingan dan pertentangan, kelima yaitu analogi, keenam pola kausalitas, ketujuh generalisasi, kedelapan klasifikasi, dan 9 definisi luas. Selanjutnya yaitu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. 1. Paragraf deduktif. Jenis ini memiliki gagasan atau pikiran utama di bagian awal rangkaian kalimat. 2. Paragraf deduktif. Gagasan utama pada jenis paragraf induktif baru bisa ditemukan di bagian akhir dari rangkaian kalimat. Yang ketiga yaitu paragraf campuran. Gabungan gagasan utama kalimat yang berada di awal dan di akhiran kalimat. Selanjutnya yaitu jenis paragraf berdasarkan tujuan penulisan. 1. Paragraf narasi, 2. Paragraf eksposisi, ketiga paragraf argumentasi, keempat paragraf persuasi, yang kelima paragraf deskripsi. Baiklah, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya jika ada salah kata, mohon dimaafkan, atau pelafalan yang terlalu cepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.